Hai semua, nama saya Mustafa dan kembali lagi di tutorial saya. Sudah lama sekali, terakhir kali nggak bikin tutorial kalau nggak salah sebulan yang lalu deh. Coba deh kita buka YouTube saya gitu maksudnya. Kalau nggak salah sebulan yang lalu ya. Terakhir tuh bikin game gitu ya. Game gitu make Lua, bener nggak sih? Saya agak lupa. Iya betul, sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu ini pakai Lua ya dan Love 2D. Jadi udah lama banget udah nggak bikin, ya baru sebulan doang kok, nggak begitu lama. Oke, jadi di video kali ini kita akan bikin tutorial apa sih? Nah, ini mungkin di sini teman-teman udah lihat ya di videonya ataupun di titel videonya, dimana kita akan membahas tentang gRPC teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang biasa ngikutin video saya dan ngikutin game doang mungkin agak bingung gitu ya, wah apa nih gRPC itu ya. Tapi kalau teman-teman seorang web developer, khususnya back-end developer, mungkin teman-teman udah familiar lah, sedikit familiar, mungkin pernah dengar atau mungkin pernah make juga tentang gRPC ini. Oke, jadi ini contoh ininya, di saya searching Google dan ini websitenya dari gRPC. Dan kalau misalnya gRPC itu bisa digunakan oleh beberapa bahasa pemrograman. Contohnya di sini nih ada Golang, C++, Java, Python, dan masih banyak lagi. Jadi supportnya ada Dart, Java, Kotlin, Node, Objective-C, C#, .NET, dan lain-lain. Oke, jadi apa sih gRPC itu, ya kan? Nah, jadi gRPC adalah sebuah framework remote procedure call yang modern, open source, dan tingginya performa yang dapat berjalan di lingkungan apapun. Framework ini dirancang untuk menghubungkan layanan di dalam dan di antara pusat data dengan dukungan pluggable untuk load balancing, tracing, health checking, dan authentication. Dan gRPC digunakan bagian akhir distribusi untuk menghubungkan perangkat aplikasi mobile dan browser ke layanan backend. Nah, sampai sini dulu gitu ya kan. Jadi gRPC itu biasanya digunakan untuk komunikasi antar service teman-teman, khususnya di arsitektur microservice. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya REST API. Nah, di REST kita pun bisa menggunakan REST API, namun biasanya gRPC digunakan karena yang pertama mungkin ininya kali ya, yang dia gunain HTTP itu, jadi performanya lebih tinggi, dan dia juga mendukung beberapa komunikasi. Salah satunya adalah bidirectional dan juga streaming. Jadi itu alasan mengapa salah satunya menggunakan gRPC khususnya untuk di backend. Nah, ada beberapa poin penting di gRPC ya kan. Interface, definition language, dan format pertukaran pesan. gRPC dapat menggunakan protokol buffer sebagai IDL dan sebagai format pertukaran pesan. Jadi di gRPC untuk pertukaran pesannya atau data yang digunakan itu adalah namanya protokol buffer teman-teman. Dan kalau tidak salah, protokol buffer itu dia tuh binary. Jadi contohnya misalkan ada satu service menggunakan Golang ingin ngirim data ke service lain, misalkan service-nya menggunakan .NET atau C# gitu ya. Nah, jadi kontraknya itu dia menggunakan protokol buffer. Jadi nantinya si Golangnya ngirim tuh kan format protokol buffernya, nanti si C#-nya juga bisa menerima formatnya. Jadi simpelnya kita bisa menggunakan dua bahasa pemrograman yang berbeda untuk saling komunikasi antara service-nya gitu teman-teman. Desain berorientasi layanan, ya gRPC memiliki desain yang berorientasi layanan di mana klien meminta server untuk menjalankan layanan atau fungsi yang dapat atau mungkin tidak mempengaruhi sumber dari server. Jadi di gRPC itu kayak si klien itu bisa manggil metode dari server teman-teman gitu. Lalu model komunikasi gRPC mendukung beberapa modul komunikasi seperti unary stream, klien ke server ke klien, dari klien ke klien. Jadi nanti di gRPC itu ada unary request. Itu tuh pada dasarnya kayak REST API ya, jadi request respond. Ada client streaming di mana klien akan nge-streaming sebuah request dan nantinya server bakal ngebalikin responnya.
Tapi di situ klien bisa terus-terusan ngirim request. Client streaming, ada server streaming di mana klien akan ngirim satu request dan server bakal ngirim banyak respon, ya kan, server streaming. Dan ada bidirectional di mana klien dan respon itu saling nge-stream data. Salah satu contohnya adalah chat app. Misalnya teman-teman pakai WA, ya kan, itu salah satu contoh dari bidirectional. Lalu ada implementasi grafisi menggunakan perangkat lunak versi klien dan server dan fungsi format tanpa menggunakan perangkat lunak umum. Ini mungkin kita skip aja kali ya. Teman-teman bisa baca lah, ini juga saya nanya di AI gitu kok, namanya pin gitu ya. Terus bla bla bla, dan kan data yang dikembalikan. Nah, gRPC mengembalikan data dalam tipe pengembalian tetap yang ditentukan dalam file protokol buffer, sedangkan REST mengembalikan data dalam bentuk JSON, teman-teman, gitu ya. Nah, tapi nantinya kan kita dari protokol buffer ini kita bisa nge-translate nih ke data yang kita inginkan. Nah, lalu ada juga nih streaming. Jadi di gRPC mendukung streaming dua arah. Nah, ini yang saya maksud dengan bidirectional, memungkinkan klien dan server mengirim dan menerima beberapa permintaan serta respon secara bersamaan pada koneksi tunggal. Gitu. Lalu saya juga nanya beberapa perbedaan dari REST dan SOAP API, itu dia XML. Nah, sebenarnya sih perbedaannya nggak begitu signifikan banget sih, tapi salah satunya itu tadi, gRPC itu bisa streaming sih, itu salah satu yang paling diuntungkan di gRPC, dan formatnya itu binary protocol buffer yang juga lebih ringan, jadi memungkinkan performanya lebih kencang, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini kalau SOAP ini versi lama ya, tapi SOAP ini salah satunya dia kan XML ya, dia kan, dan dia ini unary teman-teman, unary. Jadi di gRPC kan bisa unary tuh, jadi dia tuh salah satunya dia tuh komunikasi dia unary, jadi cuma ya unary doang gitu doang, nggak bisa streaming. Lalu REST kita tahu lah ya, di web modern saat ini, jadi semuanya pakai web REST API, bahkan ini udah jadi standarisasi lah ya. Salah satunya kan dia kan formatnya JSON. Satu lagi ada namanya GraphQL. Kalau GraphQL tuh biasanya si klien yang minta datanya. Contoh misalkan kita nge-get banyak data, tapi klien cuma pengen data name doang. Misalkan ada data customer, lalu klien cuma pengen name doang, dan itu biasanya si klien yang ngatur cara bagaimana dia nge-get datanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu dia sedikit pengenalan tentang gRPC. Saya tahu teman-teman masih agak bingung, agak gimana gitu kan, maksudnya apa gitu ya. Tapi kita akan memulai codingnya saja. Maksudnya memulai setupnya saja agar teman-teman bisa ada gambaran nantinya bagaimana. Dan nanti kita akan ngebahas keempat komunikasinya, unary, client streaming, server streaming, dan bidirectional. Dimana kita bakal ngelihat apa sih yang ngebikin gRPC ini bagus gitu ya. Nah, untuk ininya tutorial ini saya bakal gunain Visual Studio. Jadi kita bakal gunain .NET ya teman-teman ya, C# ya, C# untuk bahasa program C#. Namun teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah merasa wah saya nggak bisa C# nih. Nah di gRPC itu kan tadi kan support language-nya banyak ya kan. Nah jadi teman-teman kalau teman-teman ngikutin konsepnya aja, teman-teman bisa ngeimplementasiin di bahasa pemrograman yang ada di support oleh gRPC. Jadi walaupun di sini saya gunain C#.NET, teman-teman bisa nantinya coba latihan ngeimplementasiin mungkin di Golang, di Python dan sebagainya. Kalau alasan kenapa saya pakai .NET C# ini karena dia itu untuk compiler file protonya itu saya nggak harus install protok gitu ya. Kalau misalnya di Golang, saya pernah mencoba implementasi di Golang, itu kita mesti install compiler ininya untuk gRPC-nya, nanti nge-generate gitu. Sedikit agak ribet, sebenarnya nggak ribet banget sih, tapi saya lebih prefer pakai C#.NET ya. Tapi teman-teman saya bakal jelasin dari awal banget, jadi teman-teman saya yakin ini simpel banget, dan saya yakin teman-teman bisa coba implementasi di bahasa pemrograman yang lain. Oke, jadi saya bakal bikin create new project. Oke. Setelah itu kita pilih console app teman-teman. Nah untuk solution name-nya kita bakal kasih nama
grpc learn. Dan untuk server name-nya, nah di sini kita bakal untuk servernya dulu ya. Jadi kita bakal kasih nama server. Habis itu next. Untuk .NET-nya kita pakai yang LTS .NET 6. Kalau misalkan teman-teman nonton video ini pas udah .NET 8, kelihatannya nggak apa-apa deh pakai .NET 8 juga ya. Nah, lalu kita create. Saya bakal oke, ntar dulu deh. Tunggu ke create dulu ya. Oke, jadi ini filenya sudah kebikin. Nah, jadi di sini kita bakal buka dulu ya foldernya, karena kita butuh ngebuka nih, open folder in File Explorer. Oke, ini udah kebuka karena di sini, di luar sini, di file sini kita bakal bikin folder namanya adalah Protos, dimana nantinya ini tuh akan berisikan file-file proto kita teman-teman gitu. Tapi kita mesti add juga di solution, kita klik kanan lalu pilih add new solution folder, kita kasih nama yang sama jadi Protos gitu ya. Nah, setelah itu di bagian server kita bisa pilih edit project file, dimana kita bakal nge-add package yang perlu digunakan. Di sini saya ada package-nya. Saya bakal copy dulu aja ya biar teman-teman nanti mudah ngeliatnya. Saya copy dulu, terus saya paste di bawah property group ini. Nah, untuk package-nya itu kita ada Google Protobuf, yang pastinya ini untuk untuk apa namanya compilernya nanti grpc tools dan grpc core dan grpc.tools. Untuk versinya nih saya versinya ini kalau salah latest deh kalau salah. Tapi kalau misalkan nantinya ada versi terbaru, saran saya teman-teman bisa ngikutin versi ini terlebih dahulu agar nggak terhindar dari error. Nah, lalu untuk item group yang ini, nah ini tuh nantinya kita bakal ngereferensiin ke folder Protos kita. Jadi nantinya ketika kita ngegenerate file protocol buffernya, itu akan outputnya itu adalah di folder namanya grpc objects. Nah, sekarang kita bakal bikin dulu foldernya. Di bagian server teman-teman bisa klik kanan lalu pilih add new folder. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nantinya setiap kali kita nge-generate atau nge-build solution kita, kan file protonya kan bakal ke generate ulang ya. Nah, maka dia bakal disimpan di grpc objects, dan ini juga nantinya berlaku untuk klien juga teman-teman. Oke, mungkin sekalian kita bikin juga ya kliennya ya. Kita bisa pilih klik kanan solution, add, lalu new project, pilih konsol lagi. Nah, untuk project ini ya kita kasih nama client, lalu next, create. Oke, ini dia, dan kita bisa kembali ke tadi ya, kita bisa add dulu foldernya seperti nama yang sama, itu adalah grpc objects. Oke, setelah itu kita bisa klik lagi client, pilih edit project file, dimana kita bakal copy punyanya si server. Ini item group dari sini ke sini teman-teman ya. Client kita taruh di sini di bawah property group, save. Oke, kita udah punya ngatur ngatur klien dan servernya, dan kita bakal nge-add satu file proto ya di sini. Nah, kita teman-teman bisa pilih add, lalu klik kanan di file protos, lalu add, lalu pilih new item. Nah, teman-teman bisa pilih show compact view di sini, lalu kita kasih nama hello.proto, lalu add. Nah, di sini teman-teman bakal nampilnya error seperti ini, dan ini nggak apa-apa teman-teman, ini nggak apa-apa karena nantinya ini bakal ngebantu buat generate ini file di grpc objects-nya. Oke, lalu pilih oke aja. Nah, di sini kan dia nggak ke create nih, teman-teman bisa klik kanan lalu add existing item. Nah, di folder Protos kita ini ke create gitu. Jadi ini mah cuman sedikit error dikit aja, dan ini nggak apa-apa teman-teman. Nah, dan ini dia file proto kita. Oke, saya tahu ini kelihatannya kayak panjang banget, kayak ribet banget gitu ya. Belum mulai apa-apa, emang setupnya agak panjang. Nah, di file proto kita akan selalu mulai dari ngasih tahu sintaknya. Sintaks, dan biasanya tuh gunanya versinya adalah proto 3. Sebenarnya ada proto 2 sih, tapi
sering yang digunakan adalah Proto 3 teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin untuk di video kali ini sebenarnya saya bakal nge-setup doang, tapi nanti kita akan mulai dari Unary teman-teman. Unary request response ya. Tapi kita akan coba bikin message-nya juga untuk pengenalan juga. Jadi di protokol buffer kita tuh bisa ngebikin message-nya dengan cara message, lalu setelah itu namanya teman-teman ya. Salah satu contohnya misalkan di sini kita bakal bikin message namanya adalah hi request. Jadi nantinya untuk Unary kita bakal bikin contoh misalnya kita masukin nama ya, habis itu nantinya server bakal nge-return kayak hi, setelah itu nama kita gitu. Jadi message hi request. Nah di sini kita bisa ngebikin ininya apa namanya fieldnya istilahnya fieldnya. Kalau ibaratnya kalau teman-teman perhatiin ini kan kayak ini ya, kalau di JavaScript tuh kayak objek gitu ya, atau di Python kayak dictionary. Jadi seperti itu. Di sini kita bakal nerima string untuk requestnya, saya kasih nama. Nah di sini di sama dengannya itu kita kasih angka 1 seperti ini teman-teman. Jadi di protokol buffer untuk message-nya, misalkan ini kan nama ya, lalu misalkan saya bikin umur. Nah jadi dia tuh diurutin teman-teman. Ini kan 1, 2, misalkan nanti ada apa umur, habis itu misalkan pekerjaan, nah itu 3 dan seterusnya sampai ke bawah jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan nyampe ratusan mungkin ya nyampe ratusan. Jadi urutan ini adalah urutan bagaimana kita merepresentasikan datanya teman-teman gitu. Oke. Setelah itu kita punya requestnya, pastikan kita juga pengen ada responnya. Jadi kita bisa bikin message untuk responnya, message hi respond string, dan kita kasih apa ya, MSG aja ya, message gitu ya. Dan dia juga 1. Jadi ini kan 1 ya, nggak mungkin dong di sini 2 gitu, karena ini kan 2 buah apa namanya message yang berbeda. Jadi teman-teman nggak usah tiba-tiba aku ini 1 juga, harusnya ini 2 gitu, enggak teman-teman, karena ini 2 buah message yang berbeda. Nah kita punya message-nya. Nah sekarang kita pengen punya service-nya teman-teman. Jadi kita bisa bikin service hello service. Nah di sini untuk kita bikin service-nya kita mulai dengan tulisan apa namanya keyword RPC, karena ini remote procedure call. Setelah itu kita bisa tulis nama service-nya welcome misalkan, dan nerima hi request dan nge-return hi respond seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ini contoh sederhana untuk nantinya kita ngebikin Unary request response. Nah setelah itu kita bisa nge-build dulu agar file proto kita itu kebikin teman-teman. Nah ini kan sukses ya. Nah teman-teman cek di ini masing-masing klien ataupun server di sini di Hello gRPC. Nah ini kan, nah teman-teman perhatiin di sini itu adalah file yang di generate teman-teman, dan kita jangan ngedit file-file ini, karena kalau misalnya kita ngedit nantinya pas si compilernya nge-generate itu akan terjadi error. Misalnya kita search itu adalah welcome, apa tidak ada welcome, atau mungkin hi request ya, hi request. Nah di sini sebenarnya perhatiin kita punya request kita teman-teman, kita punya, dan kita juga punya respon kita. Saya nggak tahu kenapa welcome yang nggak ada ya, mungkin di sini, bukan di sini kali ya, mungkin di Hello gRPC nya. Coba kita cari di sini ada welcome nggak, metode welcome kita. Oh benar di sini ya, welcome. Nah ya kan, nah kita punya metode welcome kita, dan dimana dia nerima request dan return konteks. Nanti juga kita bakal sedikit ngebahas tentang konteks ini ya teman-teman ya. Tapi untuk sementara teman-teman santai dulu, jangan terburu-buru ya. Oke, ini kita udah di generate protonya, dan kita bakal mulai buat ininya servernya. Nah untuk di servernya kita pertama akan manggil using g sama dengan grpc.core. Jadi saya gunain alias di sini. Jadi di grpc core ini ada type namanya server. Jadi kalau misalnya kita g.server, nah jadi kita bakal bikin server kita, server habis itu new g.server. Sebenarnya nggak bisa, kita bisa langsung, tapi ya udah deh langsung gini ya.
Nah, kita bakal mulai buat ngatur portsnya teman-teman ya. Ports sama dengan new g.server, jadi g.new server port, sorry bukan ini, oh ya ini dia, sorry, new g.server port. Setelah itu di sini dia nerima string hostnya localhost, dan untuk portnya kita bakal kasih 4000 ya, itu agak. Lalu untuk server credentialnya g.server credential.insecure. Jadi insecure ini karena kita kan nggak gunain apa yang ini kan cuma HTTP ya, bukan HTTPS. Jadi kita nggak gunain yang apa namanya certificate itu. Jadi kita gunain server credentialnya adalah insecure teman-teman ya. Setelah itu, nah kita kan udah punya portnya. Nah kita pengen tahu nih server yang digunakan nih apa gitu kan, maksudnya bukan server, maksudnya servisnya. Kita kan udah bikin nih tadi namanya hello service ya, jadi di sini kita bisa bikin hello service, lalu di sini kita bisa tulis new maksudnya adalah hello service dot bind service, lalu new hello service-nya. Oh ya, saya lupa, di sini kita perlu ngebikin service-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa di bagian server kita bisa bikin folder namanya service, add new folder service. Lalu kita bisa add class teman-teman, add new item. Kita bisa add class. Kita kasih nama hello service impl. Jadi implementation. Ini kita bikin public aja, public. Lalu di sini dia inherit dari apa namanya hello service base. Nah ini kan nggak ada teman-teman ya, teman-teman bisa pencet ctrl habis itu titik, lalu teman-teman bisa pilih using static hello service. Oke. Nah setelah itu kalau misalnya teman-teman override lalu teman-teman pencet spasi, nah teman-teman perhatiin kita punya welcome method teman-teman yang ada di file proto kita, mana welcome ini, dan nerima request ya kan. Jadi ini mirip nantinya, tapi untuk sementara kita bakal jangan dulu ya, itu untuk video selanjutnya dimana kita bakal mulai mengimplementasi unary request response. Nah di sini kita bisa bind service ke hello service implementation, sorry ini harusnya new ya, new hello service implementation gitu. Jadi ini kita udah punya service kita, tapi kita bisa lakuin try, kita bisa bikin try and catch, maksudnya try and catch finally nih. Jadi kita kok try finally sih, karena nanti kita butuh finally, di try and catch dulu deh. Di sini kita punya exception, kita bisa tulis misalkan console.write line, misalkan something went wrong. X di sini bisa tulis server.start, lalu kita kasih indikasi buat kita tahu kalau servernya udah jalan, console.writeLine server is listening on port 4000, lalu console.read biar dia nahan konsol aplikasi konsolnya. Dan di sini juga kita bakal nambahin finally, mana kita ngecek if server not equal to null, kita bakal tulis await server.shutdown async. Jadi mungkin kita ngecek kalau misalkan nantinya servernya udah nggak jalan gitu ya, dan ibaratnya servernya masih jalan gitu, jadi kita shutdown. Atau mungkin kita mau matiin kayak yang misalkan kita menjalan konsol yang masih jalan nih, nah habis itu sama dia akan dia shutdown misalkan servernya nggak jalan. Oke, jadi untuk setup servernya ini sudah, saya tahu ini agak sangat amat ribet, jadi teman-teman mohon mungkin di pause, habis itu di continue ya, mohon maaf itu ya. Nah itu untuk server kita. Nah sekarang di client kita akan mulai dengan ngebikin channel teman-teman. Jadi kita bisa import using grpc.core, lalu kita bisa bikin channel
channel, new channel. Setelah itu channel ini nerima dua parameter. Pertama targetnya, dimana adalah localhost 4000, dan channel credentialnya, channel credential .insecure, karena kita nggak pakai HTTPS, kita nggak pakai certificate. Setelah itu kita punya try and catch juga. Sebenarnya ini agak sama kok kayak server tadi, cuma perbedaan ini di client doang, cuma nggak begitu signifikan, jadi sama persis. console.writeLine, mungkin saya kalau copy deh untuk bagian ini ya, saya copy, tapi nanti bagian finalnya agak beda deh. Ini saya copy dulu. Nah, untuk di sini if bukan channel is not null, maka kita shutdown. Ini harus await channel.shutdown async, sama lah ya, ini nggak jauh amat. Nah, di sini kita punya cara kita buat ngejalanin ininya, dan kita harus bikin klien, teman-teman. Klien sama dengan new sebenarnya ini belum sih, kita bakal ngejalanin channel jadi channel await channel dot connect async, lalu kita bisa console.writeLine client is connecting, misalkan kayak gitu lah ya, atau enggak kanan connecting successfully to server ya, misalkan kayak gitulah. Lalu kita bisa nahan ini console.readLine read, nahan konsolnya biar nggak langsung berhenti. Oke, jadi ini dia setup server dari klien kita. Saya tahu ini sangat amat ini ya, sangat panjang gitu ya, tapi setidaknya sudah berhasil. Nah, kita bisa ngejalanin ininya dengan cara klik kanan, lalu pilih debug, lalu start without debugging. Lalu, nah ini untuk bagian server, dan klik kanan, lalu pilih debug, lalu start without debugging untuk bagian klien. Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya konsol app kita sudah masing-masing terkoneksi. Server klien kita sudah koneksi ke si server, dan servernya juga udah jalan. Oke, jadi di video kali ini kita sudah berhasil nge-setup project kita untuk belajar mengenai gRPC, dan di video selanjutnya kita akan mulai untuk menulis unary request response. Jika teman-teman suka video ini, mohon di like dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.